wabarakatuh. Hai sahabat semua, selamat datang di podcast Ramadan bersama saya Siti Latifah dengan tema menyambut bulan Ramadan. Sebelum kita masuk ke tema tadi, saya mau sapa dulu nih sahabat di rumah. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana nih fase pertamanya? Dan alhamdulillah. Nah, berbicara tentang menyambut bulan Ramadan, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita kedatangan narasumber yaitu Dr. Andes Ustadz Ahmad Irofi yang akan mengupas banyak, yang akan membahas banyak tentang tema kita kali ini. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Keluarga gimana sehat? Alhamdulillah semua sehat dan berpuasa. Alhamdulillah. Nah, seperti apa yang sudah tadi saya jelaskan Ustaz, bahwasannya kali ini kita akan membahas banyak tentang menyambut bulan suci Ramadan. Tapi sebelum masuk lebih jauh, definisi menyambut bulan suci Ramadan atau membahas cara kita menyambut bulan suci Ramadan yang baik itu, definisi menurut Ustaz itu seperti apa? Baik, terima kasih Latifah dan juga saya sapa sebelumnya kepada para pemirsa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyam ala fardil qiyam ittuqa ikhtisarul iman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Latifah tadi sudah menyampaikan bahwa terkait tentang bagaimana metode yang tepat dan definisi lainnya terkait tentang menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah pada hari ini juga ini awal mula atau pertama kali bulan Ramadan, tepatnya pada hari Kamis. Sebelumnya saya sudah menyampaikan juga dan tahun-tahun sebelumnya bahwasanya banyak sekali hadis-hadis terkait tentang cara atau metode menyambut bulan suci Ramadan. Walaupun ada hadis masyhur, ya, walaupun di situ hadis itu bermasalah dari sisi sanad yang sangat masyhur, man fariha bidukhul Ramadan, ya kan, ila akhirih harumal jaswal niran, itu memang bermasalah hadisnya dari sisi sanadnya, bukan dari sisi matan ataupun substansinya. Dari sisi matanya yang bermasalah, maka banyak para pengkaji atau pengkritisi hadis itu memang hadisnya bermasalah. Kenapa? Karena tidak ditemukan di beberapa kitab-kitab hadis, ya, kutubut tis'ah dan lain sebagainya. Ada pada satu kitab saja, itu pun Durratun Nasihin, ya, kitab Durratun Nasihin yang mana sering juga banyak dikaji. Memang dalam kitab tersebut memang banyak hadis-hadis yang memang dhaif dan juga palsu, tapi tidak mengurangi dari substansi itu tersendiri. Begitu Neng Latifah. Jadi kiranya secara garis besar cara menyambut bulan Ramadan banyak sekali, ya, bil akli, bil ruhi, bil jasadi, secara akal. Nah, kita harus pertama itu mengupgrade pengetahuan kita. Jadi seminggu sebelum bulan Ramadan itu banyak harus kita mengetahui syariat-syariat, minasyurut, faraid dan lain sebagainya, syarat, rukun puasa dan lain sebagainya berkaitan tentang puasa. Karena itu sangat mendukung untuk kesuksesan kualitas bulan Ramadan secara syariat. Secara badani memang jauh sebelum bulan Ramadan kita harus mengolah badan kita, ya. Kenapa? Karena berkaitan tentang bulan Ramadan ini, karena salah satu bulan, ya, di mana bulan tarbiyah, latihan dan juga tazkiyah, pensucian. Maka memasuki bulan pelatihan ini kita harus sehat, badan 4 sehat 5 sempurna.
Salah satunya memang stimulus ataupun faktor dari penyakit itu biasanya 3. Satu itu eh, pola makan, ya, pola makan. Kedua, makan itu sendiri, ya, makanan itu sendiri. Dan ketiga, pikiran. Jadi inilah salah satu yang akan restorisasi di bulan puasa itu, pola hidup kita, pola makan kita, konsumsi makan kita, dan juga pikiran kita itu akan didisiplinkan bulan-bulan Ramadan. Maka seyogianya sebelum datangnya bulan Ramadan itu semua pemirsa itu harus ada ya stretching, ya, penghangatan, ada latihan mengurangi zat-zat kimia makanannya, mengurangi juga hal-hal yang tidak mendukung kesehatan lah, ya. Dan ada olahraga kecil lah seperti itu. Dan juga secara roh, mulai sedikit-sedikit ada yang dilatih dengan puasa Senin Kemis, ada yang secara roh dilatih dengan banyak zikir, dan ketemunya bulan Sa'ban. Nah, itu kan sudah dilatih, Sa'ban dan Rajab juga sudah dilatih puasa gitu kan. Jadi ketika memasuki bulan Ramadan itu kita dalam keadaan fit. Nah, itu salah satu substansi secara esensi sudah memasuki itu rasa farihah, rasa gembira. Jadi kalau memang dengan adanya statement hadis itu palsu, bermasalah, it's okay, tapi itu tidak mengurangi substansi bahwa memang Ramadan itu harus kita gembira. Masa kalau memang palsu berarti kita nggak boleh gembira kita? Enggak, bukan begitu. Justru kita harus gembira, sangat gembira. Begitu kurang lebih, ya, Neng Latifah dan semua pemirsa. Ya, berarti salah satu menyambut bulan Ramadan itu salah satunya berarti badan harus sehat, ya Ustaz, ya? Iya, sehat. Kalau nggak sehat gimana kita hibdun nafas gitu, ya, menjaga badan. Terus apa nih Ustaz yang membuat bulan suci Ramadan tuh di kalangan umat Islam Indonesia bahkan hampir seluruh dunia, ya, terlihat istimewa gitu. Padahal kan ada bulan-bulan lain kayak bulan Sa'ban, bulan Rajab, kemarin 2 bulan yang kemarin, tapi kenapa bulan Ramadan tuh terlihat istimewa gitu? Oh iya. Ya, sangat istimewa sekali. Kenapa? Karena ja'alallahu kulla syai' minal 'am wal khas. Allah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasang zaujan, dan juga ada sifatnya yang 'am, umum, ada yang khusus. Dalam setiap hari ada hari yang khusus, Jum'ah, ya. Abdul Lailah, Lailatul Jum'ah, ya kan? Abdul Surah, Surah Fatihah. Abdul Nabi, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nah, Abdul Syahr, Syahrul Ramadan. Dalam bulan-bulan pun ada yang afdol, yang lebih khusus, spesifik, yaitu bulan Ramadan. Dan itu sangat banyak sekali dikaji, disampaikan oleh para ulama-ulama yang mujtahidin. Dan juga wabil khusus Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ghazali, dan Imam Nawawi yang dari Indonesia sendiri. Al-Imam Ghazali itu menyampaikan, beliau menyimpulkan bahwa kenapa bulan Ramadan itu istimewa gitu kan. Ya karena sebagaimana istimewanya Allah mengistimewakan ada salah satu titik destinasi di bumi ini, yaitu di Masjidil Haram. Di situ kok kenapa gitu ada Baitullah Mekah gitu, ya, Ka'bah. Kenapa dinamakan Baitullah, dinisbatkan, disandarkan kepada Allah? Segala sesuatu ketika dinisbatkan kepada yang sangat spesial, maka akan menjadi spesial. Ya, rumah biasa saja, tapi ketika rumah Allah dinisbatkan, rumah Allah akan menjadi indah. Nah, di bulan Ramadan itu nisbatannya kemana? Sangat indah sekali, gitu. Sangat indah sekali dinisbatkan sebagai Syahrul Quran, ya. Syahrul Jud, banyak asma-asma, nama-nama, ya, varian dari bulan Ramadan, karena saking banyak fadilahnya, maka istimewa sekali. Nah, ada, ya, Imam Sulaiman itu menyampaikan juga ada 7, di kitab lainnya ada banyak fadilah-fadilah, saking istimewanya, ya. Di Syaumi Ramadan, ya, sab'u fawaid, ada faidah-faidahnya banyak, raf'ud darajat, takfirul khotoya, kasratuz dzunub, dan lain sebagainya. Kalau saking istimewanya, ya, jadi
Istimewanya kenapa? Kalau dikerucutkan itu satu, al-awwal karena fihi ya furidu au kutiba alaina siyam. Karena memang diwajibkan kita untuk siam. Nah, siam itu kan puasa, jam'un min shaum. Nah, jadi puasa itu sendiri sangat istimewa kan ada pada bulan Ramadan, dan puasanya itu sangat istimewa. Kenapa istimewa? Satu, ibadah atau ritual yang tertua di dunia, tertua pada masa ya dari mulai Nabi Adam, itu ada 3 ibadah itu. Satu ibadah puasa, kedua ibadah kurban, ketiga ibadah sholat. Namun sholat bukan dalam pengertian sekarang ya sholat dengan furud dan syurut, sholat dengan beda teknis ya gitu ya. Jadi 3 itu. Nah itu puasa itu ya. Dari sisi 2 huruf secara harfiah dan maknawiyah, dari ayatnya saja indah sekali, ya ayyuhalladzina amanu itu kutiba. Nah kan dari ayat itu yang dipanggil amanu bukan aslamu, itu menekankan mengisyaratkan bahwa yang dipanggil amanu orang yang benar-benar aslama suma amanu, orang yang sudah benar-benar kokoh dan siap gitu ya. Namun di beberapa kitab memang dijelaskan ya oleh Imam Ghazali bahwa kenapa disebut al-amanu, karena untuk takrim, untuk memuliakan orang-orang muslim yang sedang beriman, kedua sedang mengobarkan dan menggerakkan spiritual keimanan gitu. Selanjutnya dari harfiah, kenapa memakai kata itu ya ayyuhalladzina amanu, selanjutnya kutiba. Kenapa kutiba? Kutiba sibul mana min furidho, sibul mana min wujiba, ismun majhul, kalimat pasif. Kenapa yang dipakai kalimat pasif? Dan kenapa itu yang dipakai kalimat katanya kutiba bukan furidho atau wujiba? Ini menandakan sangat spesial secara harfiah, belum maknawiyahnya sangat banyak sekali secara harfiah. Kenapa? Sebagai sistem ataupun instruksi dalam suatu perintah, ada perintah lisan, ada perintah tulisan. Nah sekarang saya tanya kepada Nang Latifah, kalau saya perintahkan kepada Nang Latifah atau kepada khalayak umum, saya sebagai pemerintah ataupun orang yang di atas gitu ya, saya perintah Anda secara lisan dengan tulisan, kayaknya lebih kokoh mana? Lebih kuatan mana? Kekuatan secara kekuatan mana? Tulisan apa lisan? Lisan ya? Lisan ya? Lisan. Kuatan lisan? Lisan apa tulisan? Kalau lisan, ini punya saya tanah nih. Mana suratnya? Nggak punya. Oh, ini ada perintah dari presiden. Ada undangan, mana undangannya? Kuatan mana? Ada undangan sama lisan saja. Ada undangannya, ada tulisannya. Dari Presiden Joko Widodo, tanda tangan, stempel lagi gitu kan. Stempelnya stempel istana. Akan lebih kuat. Kenapa? Ada data, ada bukti. Nah, itulah puasa. Buktinya mana? Kalau memang bulan puasa itu dari kata kutiba itu lebih kokoh daripada ibadah lainnya, sholat misalnya atau zakat, lebih kuat. Kenapa? Kalau puasa mah ya, kalau sholat mah buktinya satu, sholat mah itu kan masih bisa ada motif-motif lain bisa dilihat kan, sebagaimana di surah yang sering kita baca itu, orang-orang yang kamuflase atau Islam KTP, bahwa Islam KTP itu siapa? Orang yang sholatnya pengen dilihat, orang yang menelantarkan anak yatim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu kan. Nah kalau sholat itu keduanya sholat itu kan ketika perempuan sedang haid, nifas dan sebagainya, itu kan dia wajib nggak sholat? Enggak. Tapi kalau dia udah suci, dikodok nggak sholatnya? Enggak juga. Kalau puasa? Nah itu kenapa ya? Nah itu sangat istimewanya bulan puasa. Nah banyak sekali puasa, dan satu lagi mungkin saya sampaikan bahwa kehebatan bulan puasa itu dengan kata kutiba itu puasa karena dia sebagai motorik ya, sebagai stimulus. Kalau puasa itu menjalankan puasa itu secara tidak langsung otomatis itu menarik ibadah lain. Nah dalam rukun Islam, iman Islam dalam rukun Islam itu sendiri syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah puasa itu menarik semua ibadah. Tapi kalau mungkin sholat lah, narik gak untuk berpuasa? Menarik tuh, interest kita, berkeinginan gitu ya.
keinginan besar untuk melakukan ibadah lainnya kalau setelah menunaikan sholat. Mungkin yang alami gimana? Udah sholat nih, pengen puasa, pengen zakat, ada keinginan begitu nggak? Enggak, kalau sholat. Kalau sholat ya, kalau puasa coba rasakan. Nah, Puasa sholat. ya sholatnya nambah apa, semangat nggak? Makan semangat. Semangat. Ya itu hebat bulan puasa itu menarik. Seperti magnet, ya sodakohnya, zakatnya, sholatnya tertarik semua, semangat semua. Inti, makanya inilah Imam Ghazali sampaikan bahwa puasa itu nisfuddin. Kenapa nisfuddin? Dari hadis as-shaumu nisfus sabr, as-sabru nisfuddin. Nah itu puasa tafsirkan sebagai sebagian dari agama itu sendiri atau seperempat dari agama itu sendiri. Karena dia sabar, as-sabr gitu kan. As-sabr, sendiri kan, kita sabar. Ini banyak sekali. Satu kutiba alim siyam. Saya belum melanjutkan setelah harfiah kutiba alim asyamnya belum alim qablikumnya belum secara harfiah, belum maknawiyahnya. Pokoknya kenapa istimewa? Karena kutiba alim siyam. Kedua, unzila fil Quran. Ketiga, ya karena Lailatul Qadar. Keempat, karena salatul tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Keempat, futiha abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Banyak sekali. Ini baru keistimewaan bulan Ramadan, belum saya paparkan secara harfiah atau makna. Begitu nih. Nah, sahabat semua, Masya Allah sekali ya istimewanya bulan Ramadan itu, dimana di bulan Ramadan tarawih adanya di bulan Ramadan, diturunkannya Al-Quran adanya di bulan suci Ramadan. Makanya kenapa bulan Ramadan itu disebut istimewa gitu ya Ustaz? Iya, betul. Nah, untuk manfaat itu sendiri, puasa di bulan Ramadan itu apa sih Ustaz? Manfaatnya gitu? Ya, manfaatnya sangat banyak sekali ya. Makanya kenapa itu ya disampaikan saya tadi, bahwa kenapa itu puasa itu menjadi seperti jantung, seperti magnet untuk menarik ibadah-ibadah lainnya. Nah, manfaatnya sangat banyak sekali. Kan tadi itu disampaikan secara manfaat secara psikologis, manfaat secara fisikal, manfaat secara lainnya banyak sekali. Namun secara kesehatan aja dilihat. Secara kesehatan yang sifatnya mungkin yang umum, yang mungkin kita juga tahu, bahwa saya sampaikan di awal tadi bahwa kita itu sakit itu motif atau faktornya itu didominasi oleh 3 tadi ya: makan, pola makan, pikiran. Nah, makan dan pola makan, ada yang makan makanannya yang bukan terkait tentang status halal dan haram itu sendiri ya, tapi makanan itu sendiri ada yang makanan layak konsumsi, ada makanan yang tidak layak konsumsi gitu loh. Ya, ada yang makanan banyak porsinya, ada yang enggak banyak. Nah, ini salah satu puasa itu dalam rangka menahan gejolak apa? Kalau ibu-ibu itu kuliner gitu, kuliner. Ya, ini yang sangat menjadi paradoks ya, kontradiksi, bahwa seharusnya bulan Ramadan itu bukan bulan kuliner. Jadi ada syahrul Maidah, syahrul akal. Ini sangat bertentangan sekali ya. Harus kayaknya ya itu iklan tiba-tiba kuliner, tiba-tiba jualan es buah banyak. Tadinya nggak jual, jadi jualan. Jadi ini makanan. Nah, ini dalam rangka mendisiplinkan, mengatur makan, gitu loh. Kedua, pola. Nah, pola makan dalam bulan Ramadan, pola makan diatur. Kenapa? Dikatakan para dokter, tanyakan saya pada dokter yang ahli dalam jantung, dalam ginjal, dalam hati, dalam lambung. Nah, itu puasa, ketika kita berpuasa itu secara tidak langsung akan merestorisasi, akan membersihkan, akan mengistirahatkan secara tidak langsung itu lambung, ya kan? Seperti mesin aja kalau di on terus, ya jalan terus gimana? Panas kan? Hati, kemudian ginjal. Nah, ini waktunya memang sekali-kali mungkin nanti ada podcast dengan bidan, dengan dokter. Itu
Karena secara dari perspektif ya biologi, secara perspektif kesehatan itu sangat besar sekali. Maka walaupun ada hadis sumu taswihu, walaupun hadis itu bermasalah lagi, bermasalah dari sanadnya, tapi secara esensi besar sih bermasalah. Karena puasa itu menyehatkan. Ada yang kali itu hadis Aristoteles. Itu Aristoteles. Jadi pola makan mengatur. Yang terakhir adalah pikiran. Nah, jadi secara kesehatan pikiran, Anda makan bagus, konsumsi, kemudian polanya bagus, tapi pikiran Anda bikin hutang, mulu bikin masalah, mulu mikirin seperti tahun-tahun sebelumnya kan COVID tuh. Ada orang yang makanannya bagus, sehat gitu, nggak terkena terpapar COVID, tapi dia karena traumatik ataupun rasa takut besar ya akan penyakit itu, akhirnya pikiran yang menekan itu sugesti jadinya kan. Nah makanya Ibnu Khaldun dalam kitabnya menyampaikan al-itminanu nisfud dawa, ketenangan pikiran itu sebagian dari kesehatan. Iya, kalau Neng Latifah berangkat keliling ke pasar, bawa duitnya hilang, pulang kehujanan, kemungkinan kayaknya sakit nih orang, balik ke rumah. Kebalikannya, Latifah ke pasar, nemu duit atau dapat rezeki nomplok lah gitu ya. Di rumah memang banyak masalah, tapi dapat rezeki nomplok. Kehujanan, kayaknya potensi besar sakitnya yang mana ya? Sama kayaknya. Yang hilang duit ya? Iya, hilang duit itu pikiran. Nah itu makanya pikir nisfu harus tenang. Wal qalaq nisfudda, adapun rasa gejolak andilau antara bingung dan galau sering itu nanti akan membuat setengah dari penyakit. Coba aja tes, kalau kamu gitu riut pusing mulu, itu akan sakit loh. Iya itu. Ya jadi sisi kesehatan secara bagus sekali. Itu manfaat dari puasa ya Ustaz ya. Iya. Kan puasa itu kita menahan diri nih Ustaz, dari lapar, dari haus. Selain lapar dan haus, apa sih yang bisa kita lakukan, ibadah apa yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan? Oh iya, jadi kita kita klasifikasi dulu ya. Jadi memang inti dari bulan Ramadan itu ada bulan Ramadan 5 sumya Ramadan. Kenapa bulan Ramadan itu Ramadan ya? Karena kan aslinya Ramadan yarmadu Ramdan wa Ramadanan. Ramadan itu artinya yuhariku ya, menggerakkan atau memanaskan, panas terik gitu loh. Nah, jadi intinya adalah ada yang doruriyah, ada yang hajiyah, ada yang primer, ada yang sekunder. Yang paling inti ibadahnya adalah puasa. Nah, untuk mendukung puasa itu berkualitas, maka perlu ada dukungan ibadah-ibadah lainnya. Namun tadi kalau orang berpuasa imanan secara iman gitu kan, secara kesadaran diri bahwa ini menyiapkan untuk kebutuhanku gitu loh, kesadaranku gitu loh. Nah, wahtisaban, mengharap pahala dari Allah, tidak kepada yang lain. Karena puasa itu tidak bisa dilihat rasa ria atau apa, karena dia berbeda istimewanya itu, tidak seperti ibadah lain. Maka ada ibadah yang mendukung itu. Apa sih ibadah-ibadah yang lainnya? Kan tadi seperti ya ada i'tikaf. Kalau taraweh sudah satu paket tuh, karena dia keistimewaan bulan Ramadan puasa itu sendiri. Lalu manqoma tadi ada i'tikaf ya, i'tikaf di masjid, bukan i'tikaf di HP atau di kamar gitu kan. Kalau beda lagi waktu Covid, hukumnya al-hukmu yaduru ma'illatihi, tergantung motifnya karena emang ada Covid sih. Ada i'tikaf. Nah, yang paling besar lagi adalah sifatnya output, itu sedekah. Dalam hadis Nabi, sa'ala sahabah ila Nabi ayyus sadaqatin afdalu. Nabi menjawab as-sadaqah fi syahr Ramadan, hadis riwayat At-Tirmidzi. Sedekah apa? Kapan maksudnya? Sedekah yang paling afdol, yang bagus. Nabi sampai di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan semuanya berlipat ganda, kan begitu kan? Nah itu ada sedekah. Kenapa? Ya inilah
ada pesan moral dari bulan puasa itu sendiri apa? Nah, meningkatkan sensitivitas, rasa simpati dan empati. Jadi soleh secara spiritual dan pada target visi dari puasa itu sendiri soleh secara sosial. Jadi kalau dia puasa tapi terkoret, sodako, infak, lebih zakat, enggak, berarti dia belum mendapatkan visi dari puasa. Karena itu pesan moralnya itu untuk kita tadi, ya, tidak menelantar anak yatim, menafkahi memberikan orang-orang miskin, fakir miskin, fukara dan lain sebagainya. Itu pesan moralnya untuk kita ikut simpatik dan empatik, gitu ya. Dan banyak ibadah-ibadah pendukung lainnya ya. Yang saya sebutkan tadi ada yang haji, berlipat ganda. Umrohnya di bulan Ramadan itu seperti ibadah haji pahalanya dan lain sebagainya. Tinggal yang Latifah mau milih yang mana gitu, yang sekiranya mampu dan terjangkau. Kalau bisa semua, keren, hebat. Mumpung kapan lagi kan? Mungkin pemirsa juga ya. Kalau bisa semuanya. Kan tadi sedikit disinggung ya sama Ustadz bahwasannya salah satu ibadah yang bisa kita lakukan itu sedekah. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa di bulan Ramadan itu dianggap waktu yang tepat buat berbagi dengan sesama? Iya. Sedangkan kan sedekah atau berbagi dengan sesama kan bisa di lain waktu, kapan aja gitu. Itu Iya. kenapa? Ya karena pesan moral itu sendiri tadi, target dari visi dari bulan puasa itu sendiri. Jadi indikator ketakwaan seseorang itu atau ciri ketakwaan seseorang itu dapat dilihat dari banyak sekali dalam Al-Quran itu, dari beberapa surah, yang surat Al-Baqarah aja. Mana sih ciri khas orang bertakwa itu? Nah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Saat itu kan orang yang memang mempercayai, meyakini adanya hal yang metafisik, yang gaib, baik itu sifatnya diniyah, keagamaan, ataupun sifatnya duniawiyah seperti visi misi dan lain sebagainya. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalat. Ciri orang bertakwa itu adalah konsisten melaksanakan sholat. Wa yu'tuz zakat. Nah, zakat ya ke si guru, ke saudara kembar, wa alihi wa sahbihi, jariyah, sedekah, infak gitu loh. Orang-orang yang secara ringan menafkahkan gitu ya, memberikan ya dari sebagian hartanya secara ya, karena memberikannya itu dengan secara sadar, bukan karena hanya tuntutan juga kalau memang tingkatnya lebih tinggi, bukan karena ini karena zakat perintah Allah, tapi memang Anda itu memang ingin membantu sesama. Karena itu fungsi dari Islam itu sendiri gitu ya. Fungsi Islam itu hidup bersama-sama gitu kan. Nah, yang selanjutnya apa? Zakat. Nah, apa lagi? Wa yuqimus shalat wa yutuz zakat. Nah, kemudian wabil akhiratum yuqinun. Dan untuk kepada yang akhirat itu dia yuqinun, dia berharap sekali untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan syafaat. Kalau si ciri dan diniyah, tapi secara duniawiyah wabil akhiratum yuqinun. Dan untuk jangka panjang itu kalau orang bertakwa itu dia bikin planning gitu loh. Nah, yuqin bil akhirah yuqinun. Dia bikin planning, dia bikin roadmap, bikin timeline untuk kesuksesan di dunianya. Ke akhiratnya lebih-lebih dia membuat planning, roadmap untuk menuju akhirat dengan cara memperbanyak ibadah sebagai bekal akhiratnya. Itu tanda orang bertakwa. Maka pesan moralnya adalah, kenapa ya di bulan puasa itu kok orang tergerak sangat untuk berbagi? Di mana-mana ada santunan anak yatim, ada apalagi ya? Iya, bagi-bagi takjil. Kenapa tergerak? Di luar itu kenapa nggak tergerak gitu ya? Nah, satu memang kan tadi kalau puasa menarik semua ibadah lainnya. Itulah kehebatan puasa itu sendiri. Dan mereka yang melakukan itu karena dia tahu ya yudha'aful ujra, kan dilipat gandakan pahalanya juga gitu kan ya. Makanya saat dia langsung ya itu tadi, makanya dia tergerak. Kenapa nggak mau di bulan lain? Ya itulah. Tadi coba mengadakan ya mengadakan survei. Gitu ya, survei gitu ya, kuesioner. Coba dah diteliti 10 orang
Mau dalam 10 pertanyaan silakan memaparkan begitu dengan pada bisa ya. Jadi itu kenapa sodako di bulan Ramadan itu dianggap sebagai waktu yang tepat, karena emang pahalanya juga dilipat gandakan ya Ustaz. Betul. Dan itu pesan moral bulan Ramadan. Terakhir nih Ustaz, Iya. apa sih yang bisa kita lakukan untuk mempererat tali silaturahmi di bulan Ramadan ini? Iya. Jadi sila itu kan koneksi atau hubungan. Jadi silaturahim bisa dicapai dengan silatul qalb. Ada hubungan hati, empati, simpati, rasa emosional yang ada kekerabatan familiar itu dapat digapai dengan cara hubungan secara emosional. Nah, cara menumbuhkan hubungan emosional itu dengan ya silatul qalb itu dengan apa? Silatul mal salah satunya ya. Makanya Rasulullah selalu menekankan wa atidil qurba, berikan orang yang terdekat. Maksudnya kerabat ya. Kerabat kita, sanak saudara gitu, mamang, bibi, ponakan, yang dekat dulu baru nanti yang jauh. Nah, salah satunya dengan silatul mal, dengan kolab dibangun dengan silatul mal, dengan hubungan harta. Nah, itulah kita memberikan sebagian, sepertiga, sepertelon harta kita gitu. Entah harta yang sifatnya ya artinya ya yang baik yang mentah ataupun yang sudah matang kan begitu, dengan cara membangun kuatnya silaturahmi itu. Makanya kalau bulan Ramadan itu kan banyak yang bukber itu ya, bukber di masjid, di sekolah, di lembaga pemerintah. Ya lebih tepatnya kalau mau ya bareng-bareng sama rakyat biasa aja. Cuma karena mereka melaksanakan bukber bersama di lembaga pemerintah ya karena mungkin terbatas waktu atau memang gitu kan, jadi kelihatan nggak mau terjun ke bawah. Makanya ada banyak beberapa artis ataupun pejabat pemerintah yang melakukan bukber itu ya bersama sambil mengadakan santunan gitu ya. Nah, santunan itu kan silatul mal. Bukber dia memberi manat ama soim, orang yang memberikan makan soim, fajru kasoim, seperti pahalanya orang yang berpuasa. Nah, maka caranya silaturahmi tadi. Lebih-lebih kalau tradisi setiap daerah itu sebelum puasa dia mendatangi guru-guru sebelum puasa. Kalau kita kan orang tua ziarah kubur kalau sudah wafat. Kalau belum wafat kita ziarahi orang tua, kalau kita sudah menikah ziarahi orang tua. Nah, itu dalam rangka tuh ya silaturahim tuh. Kemudian kerabat, mohon maaf lahir batin walaupun belum Idul Fitri. Guru-guru. Nah, apalagi nanti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dengan cara tadi buka puasa bersama. Tapi jangan selalu minta nyari tempat buka puasa. Anda ngajak orang buka puasa coba gitu ya. Ngajak ataupun mengadakan sebagai panitia. Itu salah satu mengeratkan tali silaturahim, terlebih pada orang-orang yang di bawah kita dari sisi harta. Gitu loh. Ajak mereka, jangan yang lebih atas. Ke bawah ajak mereka supaya untuk mengangkat silaturahim. Gitu loh. Begitu kurang lebih. Nah, coba ada yang ditanyakan dari Nawati Pasdir terkait ini. Nah, dari saya pribadi nih Ustaz. Ya, apa? Kan identik ya kalau bulan puasa tuh bukber nih. Ya. Seperti apa yang Ustaz tadi sampaikan di mana-mana gitu. Ada nggak sih Ustaz manfaat dan madarat dari bukber itu sendiri? Ya, manfaat mudarat ada, ya kan? Kan tadi sampaikan di bahwa ada mudarat zaujan di kulli syai'in kalau kulli syai'in zaujan Allah ciptakan berpasangan. Jadi adanya dawa, adanya mudarat, adanya maslahat. Namun bedanya pada prosentasenya. Bukber ya ada. Namun tadi kembali lagi kepada siapa yang melakukannya, fa'ilnya, subjeknya, orangnya. Memanage bukber itu, coba didesain bukbernya itu yang useful, yang sangat manfaatnya yang sangat terasa gitu ya. Santunan gitu, buk takjil dulu langsung sholat gitu, nanti buka nanti dia langsung diajarkan langsung tarawih bersama. Itu kan dengan timeline waktu-waktu yang sudah terkoordinir dengan baik ya.
Kalau mudorot ya tadi, kalau ketika mengadakan bukber tidak dipersiapkan dengan matang, gitu loh. Waktu-waktu yang sentralnya itu waktu berbuka puasa, sebelum berbuka puasa itu diadakan doa bersama, itu sangat indah dan sangat dianjurkan sekali gitu loh. Nanti ada sholat maghrib bersama, itu kan bagus sekali. Nanti ada sholat tarawih, itu indah sekali ya. Itu maslahat. Mudorotnya kalau tadi tidak di manage, tidak ada IO, organizing organizing ya, yang panitia buka puasanya. Jadi kalau Neng Latifa atau pemirsa yang di rumah semuanya ingin mengadakan bukber, nah panitianya dulu pastikan panitia ini bukbernya sudah paten, sudah matang dari sisi rondon acara, gitu loh. Jangan hanya mengadakan bukber tapi kurang jelas arahnya, ini visinya apa nih. Oh ya pokoknya ya menjalin kebersamaan ya betul, tapi harus dikemas dengan baik gitu ya, dengan persiapan yang matang begitu. Jadi semoga pemirsa di rumah juga nanti ketika bukber ya tidak juga berlebihan. Ini yang seringkali jangan berlebihan. Oh si Cek Edo mah sukanya ini, Cemimin sukanya ini, dia diadain semua makanan. Jadi kayak bukan bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan kan mengurangi porsi makan gitu loh, bukannya mengada-adakan. Tadi kembali lagi kepada bulan kuliner gitu. Hindari jangan sampai di bukber itu bulan kuliner gitu Neng Latifa ya. Nah, Masya Allah, untuk bagi yang mau ngadain bukber nanti sahabat semuanya harus di-manage dulu biar ada manfaatnya bukbernya nanti gitu ya Ustaz ya. Betul. Masya Allah. Baik, beberapa pertanyaan tadi sudah Ustaz jawab. Ustaz juga sudah menemani sahabat semuanya, sudah menemani saya membahas tentang tema menyambut bulan suci Ramadan. Dapat diambil kesimpulan bahwasannya menyambut bulan suci Ramadan juga kita perlu mempersiapkan diri jasmani, rohani agar kita sehat juga. Nah, bulan suci Ramadan juga dikatakan istimewa karena ada beberapa kejadian-kejadian yang tidak terjadi di bulan lain tapi terjadi di bulan Ramadan, yang kayak Nuzul Quran ya Ustaz ya. Gitu. Adapun ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan jangan usah jauh-jauh, misal kayak tadi Ustaz haji, umroh yang sedikit tapi insya Allah pahalanya ada gitu. Dengan cara kita sedekah, berbagi dengan sesama, itu mungkin bisa kita lakukan, bisa sahabat semua lakukan. Mungkin terima kasih Ustaz telah menyempatkan waktunya, Sama-sama. telah menyampaikan materinya. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat semuanya. Amin. Terima kasih sahabat di rumah juga. Sekian dari saya, mohon maaf ada kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.